pakan harian Yorkshire jantan. Ya, ini saya gunakan untuk pakan harian YS. Ya, pakan harian YS. Ini jadi kita punya 7 formula, nanti masih ada 2 formula lagi teman-teman ya. Nah, kita Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah teman-teman, jumpa lagi dengan Pak Guru di channel Jemariku Kreatif ya. Masih mengupas tentang dunia breeding kenari di Indonesia teman-teman ya. Kali ini kita akan membahas tentang cara kita yang ke-18 ya. Setelah kemarin teman-teman di 3 cara berikutnya Pak Guru ajarin cara menghitung modal atau biaya berternak kenari. Kemudian Pak Guru ajarin teman-teman untuk membuat setting beternak kenari rumahan. Dan yang ketiga teman-teman Pak Guru ajarin bagaimana teman-teman bisa memilih ya kandang ternak yang ideal, tentunya sesuai dengan budget, kemampuan dan kondisi teman-teman sekalian ya. Hari ini Pak Guru akan melanjutkan cara kita ya, pelajaran kita yang berikutnya, yaitu cara ke-18 tentang racikan pakan kenari. Nah, ini yang ada resep yang ada di breedingnya Kikania Bird Farm ya. Nanti ada beberapa formula yang akan Pak Guru sampaikan, tapi sebelum lanjut ke sana, teman-teman silahkan subscribe channelnya Pak Guru, kita kembangkan bersama agar channel ini berkembang. Dan terima kasih untuk subscribe-nya yang sudah subscribe di channelnya Pak Guru ya, dan boleh di like, comment, and share kepada teman-teman yang membutuhkan. Oke, baiklah teman-teman, kita akan berbicara yang pertama adalah tentang mereview ya. Mereview dulu harga pakan kenari teman-teman ya. Berapa toh harga pakan kenari itu idealnya ya. Jadi harga pakan kenari ini kita di Salatiga teman-teman ya. Pakan kenari itu yang paling utama ya. Ini racikan Pak Guru. Jadi racikan Pak Guru itu ada 3 komponen utama ya. Ini racikan Pak Guru. Oke, kita review dulu harganya biar teman-teman punya patokan kira-kira harga pakan kenari itu mahal atau tidak ya teman-teman ya. Oke, yang pertama yang kita butuhkan adalah ini namanya kenari seed teman-teman ya. Biji kenari seed ini banyak mengandung lemak juga sebenarnya teman-teman, sehingga ini kalau untuk kenari cukup untuk menambah energi ya. Ini merupakan pakan utama ya. Kalau kita orang Indonesia biasanya beras, kalau orang Arab atau orang Eropa biasanya gandum ya, atau sorghum. Nah, kita pakai ini pakan utama untuk burung kenari, yaitu biji kenari seed ya. Kenari seed, kenapa kenari seed? Karena yang makan hanya burung kenari teman-teman. Oke, ini di sini harga per kilonya teman-teman yaitu 15.500 ya. Harga di warung umumnya itu sekitar 16 sampai 17.000 teman-teman. Itu masih harga yang normatif atau harga wajar ya. Ini untuk biji kenari seed teman-teman ya. Oke, berikutnya kita nigger seed teman-teman. Nigger seed ini kemarin sampai mahal, sampai 60.000 sampai 70.000 ya teman-teman pas kelangkaan itu ya. Biji nigger seed ini ya teman-teman, bijinya kecil-kecil, nanti bunganya bunga matahari tapi kecil-kecil teman-teman. Ini harga per kilonya 50.000 teman-teman ya. Harga per kilonya 50.000. Jadi kalau teman-teman beli 1 ons berarti 5.000 ya teman-teman ya. Ya, nigger seed ini biasanya kita gunakan untuk menghangatkan tubuh kenari teman-teman. Jadi kalau pas musim-musim dingin dibanyakan dikit nigger seednya itu menjaga agar tubuh kenari itu tetap hangat ya. Dan bisa juga untuk membantu menggacorkan burung-burung teman-teman ya. Ini nigger seed berapa harganya teman-teman? Per kilonya Rp50.000. Oke.
Lanjut teman-teman, sekarang kita ke biji sawi teman-teman. Ini biji sawi, ya. Sawinya ini biasanya ditanam panjang-panjang ini daunnya, ya nggak seperti sawi sendok teman-teman, beda. Atau sawi bakso beda ya. Sawinya kayak panjang-panjang. Harga biji sawi ini per kilonya sekitar 18.000 teman-teman ya, 18.000. Jadi kalau 1 ons itu paling ketemunya pengecer itu 2000 teman-teman, 2000 atau 2500 ya, per onnya ya. Oke, ini juga membantu untuk apa itu meningkatkan metabolisme tubuh kenari ya teman-teman ya. Ya ini pakan-pakan yang tidak bermerek. Nah lanjut teman-teman, sekarang biji gandum yang sudah dikupas teman-teman ya. Biji gandum yang sudah dikupas biasanya saya dapat yang bermerek, ini kebetulan kemarin habis tapi harganya sama sih ya. Harga biji gandum ini untuk seperempatnya saat ini segini ini seharga 20.000 teman-teman. Harganya 20.000 untuk biji gandum ya teman-teman. Oke, ini biji gandumnya teman-teman. Oke, atau hafir kupas atau biji gandum. Lanjut sekarang kita ke pakan kemasan yang produk lokal teman-teman ya. Produk lokal pakan kemasan yang pertama akan Pak Guru review adalah harga ebot kenari teman-teman ya. Ini harga ebot kenari. Ini saya Pak Guru nggak promosi loh teman-teman. Ya ini kalau teman-teman dapatkan, kalau harganya di sini sekitar 7.000 teman-teman. Jadi kalau harga di pengecer kecil itu harga 8.000 atau 9.000 masih harga normal, harga normatif. Ini ebot kenari ya, ebot kenari. Kemudian gold coin, ini gold coin teman-teman ya. Gold coin ini harganya sekitar 8.500 teman-teman ya. Di pengecer kadang-kadang sampai harga 10.000 ya. Ini harga 10.000 ya. Saat belinya tokonya juga nggak besar, tapi karena saya berlangganan di situ terus ya, harganya harga grosir teman-teman. Ini di pengecer 10.000 ya. Kemudian lanjut yang lokal teman-teman, ini Vitamik teman-teman ya. Vitamik ini dosisnya agak tinggi biasanya untuk memacu burung-burung yang macet dalam berbunyi ya. Kandungan berbagai macam ini memang beda-beda, sehingga ini nanti saya kasih formula, saya kasih resep yang bisa buat teman-teman nanti mau ambil yang resep yang mana terserah ya. Harga Vitamik ini 8.000 teman-teman, 8.000. Kemudian kalau pengecer biasanya sampai 9.000 atau 10.000 ya. Jadi ebot, kemudian gold coin sama Vitamik itu harganya sekitar itu. Belgi juga sama teman-teman, saya enggak, tapi Pak Guru nggak jarang pakai Belgi teman-teman ya, Belgi. Terus teman-teman mesti bertanya, Pak Guru kok nggak ada millet merah, nggak ada apa itu millet putih dan sebagainya ya. Jadi komponen utama dalam pakan di Kikania 3 hal tadi teman-teman ya, kenari seed, niger seed, dan biji sawi ya. Penambahannya terserah buat teman-teman, karena saya mengamati dari pengalaman saya breeding itu rata-rata yang ada di kemasan seperti ini ya, itu millet putih ataupun millet merah itu tidak termakan ya. Nah nanti teman-teman kalau ingin menaikkan birahi betina, cukup teman-teman cari biji fumain ya. Biji fumain itu ada yang 1 botol itu ada yang 20.000, ada yang saset kecil itu ada 10.000. Paling teman-teman ambil 5 atau 6 butir ya, itu ditutup pakai palu atau pakai apa gitu, beso atau apa gitu, biar dia pecah. Teman-teman bisa campurkan biji fumain, sebenarnya biji fumain sama sedikit niger seed ya. Sama sedikit niger seed, campuran di cepuk kecil gini, taruh di tempat tersendiri. Nanti biasanya sudah bisa untuk meningkatkan birahi betina ya. Itu tips untuk meningkatkan birahi betina, khususnya betina-betina yang memang sulit untuk naik birahinya. Oke. Lanjut sekarang kita ke pakan kemasan yang produk impor teman-teman ya. Produk impor ini yang pertama kita cari nih Prestige Premium Canaris ya. Ini teman-teman produknya seperti ini ya. Ini rata-rata kalau teman-teman beli per grosir itu ketemu harga kalau nggak salah 28 atau 27.000 ya. Kemudian kalau
warung pakannya agak besar gitu, grosirnya agak besar, biasanya ketemu harga normatifnya 30.000 ya. Ada beberapa penjual yang dia cuma partai kecil itu biasanya 33.000 teman-teman. Itu harga untuk prestis ya. Ini kita gunakan untuk burung-burung impor khususnya ya. Tuh. Lanjut kemudian kita ke Fruitypet ya. Jadi kalau burung-burung impor itu biasa menggunakan berbagai macam buah teman-teman. Kita bisa pakai apel, kemudian apel merah, apel hijau, kita bisa pakai gambas, kita bisa pakai kemudian mentimun, bisa pakai sawi, atau bisa pakai apalagi teman-teman, buah pir dan sebagainya. Itu semua terkemas sebenarnya dalam makanan yang sudah terkondisikan, sudah terfermentasi dan sudah dalam kemasan. Itu Fruitypet ya. Ini khususnya untuk pemburung pemakan bijian ya. Di sini banyak sekali mengandung vitamin, dari vitamin K, B1, B2, B3, B6, B12, vitamin C dan sebagainya. Ya, ini mereknya, produknya Farsalaga. Ya, Italia atau mana ini kelihatannya. Nah, di sini ada complementary food for birds ya. Jadi kandungan gizinya ada di sini semua ya. Ini harganya per pak ini 45.000, tapi beberapa pengecer itu sampai menjualnya 50.000 teman-teman ya, yang Fruitypet ya, yang Fruitypet. Kemudian ada lagi yang untuk makanan campuran yang sudah mengandung, jadi ekstrak buah itu sudah ada di sini teman-teman ya, sudah ada di sini. Sekarang ekstrak yang lain yaitu ekstrak telur, ekstrak protein, fiber, kalsium, kemudian yang biasa kalau kita pakan lokal itu dari jagung, dari telur ya, atau dari wortel, dari toge dan sebagainya. Itu kalau dalam produknya impor itu sudah ada juga masuk di premium egg food ya, namanya CD ya. Pak Guru jarang sekali menggunakan CD yang plastik kemasan itu yang harganya 10.000. Itu agak keras teman-teman, tidak semua burung suka, malah biasanya mubadir ya, Maka Pak Guru pakai yang ini. Di sini ada yang premium egg foodnya ya, makanan bertelurnya itu ada yang all round, ada yang tidak ada all round ya. Kalau premium egg food itu enggak all round, itu artinya hanya untuk satu burung ya. Tapi kalau ini all round, ini teman-teman, artinya all round ini berarti untuk segala macam jenis burung seperti yang tertera di sini ya. Saya lebih aman biasanya pakai yang all round teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman ada beli CD premium gitu, ada tulisannya all round atau tidak. Saya pakai yang all round ya, ini kelihatannya lebih komplit. Harganya pun sama sebenarnya ya. Jadi harga CD ini 40.000 teman-teman ya, 40.000. Nah, nanti ada lagi kalau teman-teman ingin kandungan madunya tinggi, kandungan telurnya tinggi ya, khusus burung-burung impor, itu teman-teman bisa juga menggunakan Pertis Gold PT. Gold PT itu biasanya warnanya kuning ya, kandungan telur atau proteinnya itu lebih tinggi ya. Jadi teman-teman sudah tahu sekarang harga pakan-pakan ini ya, 30.000, kemudian 45.000 dan 40.000 ya. Kalau yang Gold Speed kelihatannya sekitar antara 50.000 dan 40.000. Banyak di bawahnya Fruitypet, di atasnya CD ya. Itu. Nah, pakan-pakan ini memang kita sesuaikan dengan apa yang kita pelihara teman-teman. Jadi ada yang bertanya, Pak Guru, kalau saya punya lokal dikasih Fruitypet terus ya atur bagus kan gitu loh. Tapi ya sesuai dengan hitung-hitungan bisnis dari teman-teman ya. Maka pakan yang kita gunakan nanti Pak Guru kasih beberapa pilihan yang itu nanti bisa teman-teman gunakan sebagai referensi ya. Silahkan, ini memang saya buka ya resep yang ada di Kikania ya, niat Pak Guru ya, insya Allah untuk teman-teman agar sukses breeding kenarinya. Oke, sekarang kita ikuti bagaimana Pak Guru membuat resep ya. Tapi sebelum membuat resep itu ada beberapa trik yang ingin Pak Guru sampaikan ya. Beberapa breeder kalau memang ternakan cuma lokal, ini teman-teman beli kenari seed itu asalkan ini sudah dibersihkan gini ya, saya biasa pakai ini nggak apa-apa.
Tapi kalau mau aman ya, ini teman-teman disangrai ya, disangrai dengan api kecil merata panasnya. Maksudnya apa teman-teman? Maksudnya adalah untuk membunuh bibit jamur dan mungkin bibit bakteri yang ikut menempel di pakan kita ya. Dan nanti setelah dipanas, ini panas-panasnya di apa, tuang dari penggorengan atau dari panci atau apa gitu, teman-teman ambil, baru segera dicampurkan dengan ini dalam keadaan panas teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman langsung masak semuanya, ini partikelnya terlalu kecil, ini besar, sehingga mungkin pemerataan panasnya berbeda teman-teman. Ini mungkin belum matang, ini sudah kematangan ya. Jadi itu tadi teknik aja. Jadi teknik kalau teman-teman di rumah mau mengsangrai kenari seed, sangrai dulu sampai merata panasnya gitu, baru sebentar ini teman-teman masukkan, jadikan satu, diaduk sampai merata. Insya Allah untuk bakteri dan jamur sudah bisa terhindarkan teman-teman. Oke, selanjutnya kita ikuti Pak Guru bagaimana membuat formula yang tepat agar teman-teman bisa mengambil hikmah dari resepnya yang ada di breedingnya Pak Guru di Kikania Bird Farm. Ikuti teman-teman. Oke ya teman-teman, ini langsung aja saya buat resep racikan pakan. Yang pertama khusus untuk pakan indukan betina teman-teman. Pakan indukan betina. Jadi teman-teman kalau apa itu indukan betinanya pas masa breeding di dalam sangkar, itu pakannya yang pertama ya formula 1 resep pertama. Oke, formula pertama yaitu racikannya adalah 1 kilogram apa ya teman-teman, kenari seed, kemudian ditambahkan dengan setengah kilogram niger ya. Kemudian teman-teman juga bisa tambahkan dengan setengah kilogram biji sawi ya. Ini peruntukannya adalah teman-teman kalau indukan teman-teman lolah anakan ya, ini lolah anakan ya, lolah anakan ya, usia 1 sampai 10 hari. Itu biasanya Pak Guru banyakin biji niger dan biji sawinya. Kenapa? Karena burung tersebut anakan itu kan teman-teman habis menetas, itu biasanya induknya itu harus cari partikel-partikel kecil ya, dan ini dalam hal bijian. Nanti kalau masalah efeknya nanti kita bahas belakang ya. Biji-biji kecil yang memudahkan anakan tetap kenyang teman-teman ya, anakan tetap kenyang, sehingga ini lebih diperbanyak ya. Ini kita gunakan untuk apa itu, paut anakan yang masih dolor di usia bawah 10 hari, atau teman-teman gunakan untuk anakan lepas sapi. Oke, ini anakan lepas sapi. Yang berikutnya teman-teman, kita bisa membuat pakan yang formula kedua teman-teman. Nah, formula kedua ya. Formula kedua itu 2,5 kilogram kenari seed. Kemudian teman-teman bisa tambahkan setengah kilogram niger seed dan setengah kilogram biji sawi ya. Ini naik 1,5 kilogram. Peruntukannya adalah ini pakan harian betina ya, atau ini untuk lolohan. Udah aman teman-teman, lolohan usia 10 hari, 11 hari sampai di sini sampai siap sapi ya. Jadi kalau sudah di atas 10 hari, teman-teman perbanyak kenari seednya sehingga nanti anakan itu lebih cepat kenyang ya, lebih cepat kenyang ya, tidak terganggu. Ini peruntukannya adalah untuk pakan tadi pakan lolohan ini, dan untuk harian induk betina. Jadi kalau induknya masih belum lolos dan sebagainya, masih umbaran, atau teman-teman punya betina-betina siapan, pakai yang formula kedua aja nggak apa-apa ya. Pakai formula kedua itu pakai seperti itu. Kemudian berikutnya formula ketiga teman-teman.
Formula ketiga itu adalah masih sama ya, 2,5 kilogram kenari seed, kemudian setengah kilogram niger seed, kemudian ya setengah kilogram biji sawi. Nah ini yang perlu ditambahkan teman-teman, kita tambahkan biasanya saya 1 ebot, nah, ebot kenari, kemudian 1 gold coin gitu ya. Ini pakan ini memang agak saya tinggikan lewat pakan lokal teman-teman. Ini kalau hanya untuk indukan lokal teman-teman, jadi indukan dari yang lahir di sini, namanya dari lokal AF sampai seri F, pakai ini sudah saya buktikan udah aman teman-teman. Ini digunakan untuk apa teman-teman? Untuk rekondisi. Apa yang dimaksud dengan rekondisi? Atau untuk menaikkan birahi ya. Jadi rekondisi itu adalah ketika indukan teman-teman habis sapi anakan atau habis mengeram, kemudian nggak berhasil atau alias zong, atau dapat betina baru, lah teman-teman naikkan aja di rekondisi atau menaikkan birahi dari burung-burung ya. Ini Pak Guru punya 3 formula ini, 3 resep ini ya. Itu teman-teman bisa gunakan untuk perawatan indukan betina ya, baik yang meloloh maupun yang tidak meloloh ya. Sekarang kita lanjut bagaimana resep untuk pejantan teman-teman. Oke ya, lanjut teman-teman, kita ke resep untuk pakan pejantan. Jadi yang sangat ironis itu adalah orang kuat beli burungnya tapi nggak kuat beli pakannya. Artinya kadang dikasih pakan seasalnya ya, mamanya Yorkshire atau kenari impor dikasih pakan kiloan dan sebagainya ya. Itu jangan teman-teman. Jadi pejantan itu adalah yang kita gunakan untuk produksi sperma. Dengan banyaknya sperma maka pejantannya banyak ngisinya. Tapi kalau teman-teman pakannya aja nggak berkualitas ya, kita nggak memodal, bagaimana cara burung berterima kasih ke kita? Kan nggak ada. Jadi ini saran ke teman-teman, cari pakan yang minimal pakan kemasan untuk gacoran teman-teman yang ada di rumah. Oke, baiklah, kita gunakan formula yang keempat teman-teman. Formula keempat itu adalah ini teman-teman, tak singkat aja biar gak menuin tempat ya. Satu ini ya. Oke, teman-teman bisa gunakan untuk 1 GC gold coin atau ebot kanari, kemudian dibandingkan dengan seperempat kilogram kanari seed. Nah, kemudian teman-teman bisa juga tambahkan dengan 1 ons ya niger seeds. Nah, 1 ons niger, kemudian juga 1 ons biji sawi, 1 ons biji sawi ya. 1 ons itu kira-kira teman-teman cari cepuk nomor 4 teman-teman ya, cepuk nomor 3 lah. Jadi cepuk nomor 3 ini katanya lebih dari 1 on ya. Jadi cepuk nomor 3 teman-teman campurkan, jadikan 1 ya. Nanti gold coin atau ebotnya, kemudian kenari seednya seperempat, biji sawi, kemudian sama nigernya masing-masing 1 ons, dioplos teman-teman. Ini fungsinya adalah Pak Guru biasa gunakan ini untuk pakan harian. Teman-teman, ini peruntukannya adalah pakan harian ini untuk semua pejantan ya. Itu SF BB bisa F1 atau AF teman-teman ya. Nah, lokal sudah lah dimasukkan gitu ya. Ini pakan hariannya Pak Guru untuk seri-seri kecil ya, seri-seri yang sepadan biasanya gunakan seperti ini udah cukup mampu teman-teman, pakai pakan lokal udah mampu. Kemudian kita ke formula berikutnya. Formula kelima teman-teman ya. Formula kelima itu saya biasa gunakan 1 GC atau ebot kanari, kemudian seperempat
Ya, ini seperempat. Kita aja teman-teman, seperempat Canary seed, kemudian 1 ounce niger, ya, dan 1 ounce biji sawi ya. Ini kita peruntukannya adalah ini untuk menghancurkan kembali ya. Jadi ini untuk rekondisi atau menggacorkan burung macet. Nah, burung macet gitu. Nah, ini dari segi pakan ya teman-teman, pakan bijian. Nah, apa yang digacorkan? Biasanya setelah mabung itu nggak butuh gacor. Pakai ini bisa resepnya SF, BB, F1 dan AF. Ya, jadi teman-teman kalau punya macetan, habis mabuk nggak bunyi lagi, udah coba kental dengan formula seperti ini. Ya, insya Allah lebih mudah. Lanjut teman-teman, kita ke ya, formula ke-6 ya. Formula ke-6 ini, resep ke-6 itu 1 prestis. Nah, ini teman-teman, 1 prestis ini biasanya saya gunakan. Kemudian banding dengan 1 gold coin atau 1 gold coin, kemudian 1 ebot kenari ya. Bedanya gold coin dan ebot itu kalau kita buka teman-teman. Nah, ini coba kita buka teman-teman. Kita bandingkan kemasan isinya. Ya. Ini kemasan isinya. Di sini kita lihat ada biji sawi, niger seed, kemudian canary seed dan millet merah sama millet putih teman-teman. Ini isi dari gold coin. Ya. Sedangkan kalau kita lihat isi dari ebot, nah kita review teman-teman. Selain itu tadi, ini masih ada pakan-pakan tambahan yang bernutrisi teman-teman. Ini ada pewarnanya yang kuning, yang merah, ya, dan yang hijau. Ini rata-rata kalau saya nggak salah lihat ini untuk menambah warna pada bulu teman-teman. Kemudian ada lagi biji kecil, ini saya nggak tahu, lupa namanya apa ini. Kayak biji gandum sini katanya biji gandum tapi kecil-kecil teman-teman. Nah, jadi ini beda ya, beda. Oke. Tapi kelihatannya dari segi ketinggian proteinnya lebih tinggi yang gold coin teman-teman daripada ebot. Harganya pun juga beda kan gitu ya. Itu kalau prestis teman-teman buka nanti isinya ya, kalengnya seperti ini teman-teman. Kita buka, ada pengamannya untuk dari binatang atau serangga, utusnya. Nah, ini isinya juga lebih banyak lagi bijiannya teman-teman. Selain pewarnanya, bijiannya bertambah banyak. Ada biji kecil-kecil, saya lupa namanya. Nah, ini isi dari ebot ya. Oke, ini Pak Guru biasanya diperuntukkan untuk apa? Jadi 1 prestis, 1 GC, 3 bagian itu saya gunakan biasanya untuk ya rekondisi imporan. Nah, ini kalau saya rekondisi imporan SE, BB, GB, kemudian ya itu ya yang imporan. Jadi kalau teman-teman keluar dari box ya, punya seri-seri kecil gitu, seri-seri kecil, teman-teman bisa campurkan dengan ini ya. Nanti dia rekondisinya itu akan lebih cepat. Nanti kalau sudah kira-kira ini terlampaui dalam waktu 3 bulan teman-teman, 3 bulan teman-teman bisa balik ke Formula 4 untuk lebih ngiritnya ya. Pakai itu juga nggak apa-apa, tapi kalau sudah gacor nanti jalan ke sini, takutnya ini nanti malah bulunya pada jatuh kan gitu ya. Ini resep Pak Guru yang ke-6. Oke, berikutnya kita ke formula yang ke-7. Nah, formula ke-7 ini teman-teman, saya 1 kaleng prestis, kemudian 1 saset gold coin, terus kemudian 1 ebot canary, kemudian ya setengah canary seed, kemudian 2 ounce niger,
Gak banyak ini teman-teman. Terus 1 ons ya, 1 ons biji sawi, kemudian 2 ons Havier atau biji gandum ya. Jadi plastisnya 1, gulkannya 1, kemudian ebotnya 1, kinari seednya setengah, ininya 1 ons, nigernya, biji sawinya 1 ons ya, 1 ons, kemudian biji gandumnya ini segini ya. Ini Pak Guru biasa gunakan formula ke-7 ini adalah pakan harian Yorkshire jantan ya. Ini saya gunakan untuk pakan harian YS ya, pakan harian YS. Ini jadi kita punya 7 formula, nanti masih ada 2 formula lagi teman-teman ya. Nah kita ini barokallah teman-teman. Jadi di Salatiga dari habis maghrib tadi kita sudah diguyur hujan ya, nggak begitu deras tapi agak lama lah merata, pidep-pidep menghilangkan debu kan gitu. Oke, kita ke formula ke-8. Habis tentunya teman-teman. Tidak apa-apa teman-teman, saya ikuti suara Pak Guru. Ya, formula ke-8 itu biasanya saya gunakan untuk 1 kaleng press stick ya, kemudian 2 ons Havier, kemudian ini sudah masuk, ini sudah nggak pakai biji lagi tapi ini tetap Pak sampaikan 1 kaleng fruity pete. Biasanya seperti apa? Biasanya dan nggak salah nulis nanti di protes oleh yang fruity ya, fruity pate ya, fruity pete ini 2. Nah oke, ini tak kasih tahu sekalian. Jadi ini digunakan untuk rekondisi Yorkshire open box ya. Jadi ini fungsinya, peruntukannya adalah rekondisi apa itu YS impor ya. Jadi kalau turun box baru dapat gitu ya, teman-teman paling aman gunakan, sediakan 1 prestis untuk sendiri, nanti 1 ons Havier, kemudian kasih fruity paste ya. Itu paling enggak selama 2 bulan, 2 sampai 3 bulan lakukan seperti ini. Nanti IS teman-teman akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan secara pelan-pelan ya, beradaptasi dulu ya. Jadi dia burung impor, jangan sampai teman-teman langsung kasih pakan lokal ya, jangan kasih pakan lokal langsung. Nanti kalau kasih pakan lokal langsung biasanya kaget teman-teman ya. Nah, teman-teman habis dari sini makan nasi, tiba-tiba ke Eropa sana makan apa itu hamburger atau apa, kaget nanti ya, pingsan malah. Oke, sekarang formula yang terakhir ya, formula ke-9 ya. Formula ke-9 teman-teman sekalian, saya biasa gunakan 1 rice stick ya, kemudian ini 1 Vitamix atau pakai Belgi boleh ya, tapi saya jarang dengan pakai Vitamix itu. Kemudian tambahkan biar nggak terlalu tinggi, kemudian 1/4 kilogram kenari seed, kemudian 2 ons niger, dan 1 ons biji sawi. Ini agak panjang teman-teman. Kemudian 2 ons Havier ya. Ini teman-teman coba mix ya, di mix itu jadikan 1. Fungsinya untuk apa teman-teman? Fungsinya pertama, yaitu fungsinya rekondisi YS macet atau mabung. Jadi habis mabung, macet belum bunyi, teman-teman coba kental atau kejar pakai ini ya, pakai ini. Diberikan ya selama 3 hari ya, berikan
ini dia 3 hari. Artinya berikan 3 hari teman-teman, jangan digunakan untuk rutin. Nanti kalau untuk rutin teman-teman nggak sadar, burung teman-teman ketinggian proteinnya terlalu panas, tubuhnya rontok lagi ya gitu ya. Ini tips saja sih. Nah, kemudian 4 hari ya, 4 hari teman-teman balik ke pakan yang tadi, yang formula sebelumnya. Formula keberapa itu tadi? Formula ke 7 ya teman-teman, formula ke 7 ya. Ya, 4 hari pakai pakan harian YS ya tuh. Terus ya nanti saya kasih tips yang lain ya teman-teman ya. Oke, jadi ini berhubungan dengan pakan ya. Jadi biasanya saya gunakan juga untuk apa itu, menaikkan volume YS atau jenisnya yang burung-burung besar ya, mau naik jantan. Ya, ini saya gunakan resep ini, saya biasa gunakan kalau besok maunya naik jantan ya, berarti 2 hari ini saya pakai itu dulu. Jadi powerfulnya akan keluar gitu. Tapi nanti kalau sudah turun jantan ya saya kembalikan ke pakan hariannya. Jadi burung kita nggak rusak teman-teman ya itu. Jadi 9 resep ini ya. Habis ini saya jelaskan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Jadi itu tadi rahasia dapurnya Kikania dari Pak Guru saya sampaikan ke teman-teman berdasarkan pengalaman dan hasil riset saya teman-teman, yang pas dan yang cocok. Mungkin setiap breeder punya pengalaman masing-masing. Yang jelas gini, Tuhan saya kasih saya pengetahuan, Allah berikan saya pengetahuan, dan itu sesuatu yang tidak disembunyikan. Maka di sini saya juga tidak akan pernah menyembunyikan kepada teman-teman yang ingin belajar beternak, ingin belajar breeding. Harapannya adalah saya berharap bahwasanya saya memberikan ilmu kepada banyak orang agar masyarakat Indonesia itu dalam hal breeding kenari bisa sukses semua. Insya Allah rezeki Tuhan Allah kasih masing-masing teman-teman. Ya, lanjut pembahasannya teman-teman sekalian. Jadi tips itu ya, itu kata tadi Yorkshire teman-teman ya, biasa saya gunakan itu kalau teman-teman macet gitu, Yorkshire-nya nggak bunyi, dia nggak gacor. Biasanya pagi itu saya embunkan di pagi hari sekitar 2 jam ya, paling bagus tuh diembunkan jam-jam setengah 6 atau jam 6 itu matahari mulai mau terbit, itu paling nanti sampai jam 8 itu udah maksimal, itu udah bagus teman-teman. Dinginkan di tempat yang teduh teman-teman ya, teduh yang tidak bising, tidak banyak lalu lalang orang ya, apalagi suara-suara mesin keras gitu ya. Dan jauhkan dari burung gacor yang lain tapi masih kedengaran. Jadi kalau kita katakan di tempat agak sepi tapi masih ada gacoran, masih bisa mendengarkan, itu untuk pancingan. Berikan F yang rutin secara bergantian, EF-nya nanti dari Multipit, CD atau apa itu jagung, telur dan sebagainya. Kita nanti saya ajarin besok bagaimana kita mencoba menggunakan e-food yang lokal teman-teman ya. Dan teman-teman bisa semprot tipis-tipis burung yang tersebut kena panas, semprot tipis tapi jangan sampai basah, terlalu basah. Kemudian kalau malam hari silahkan dikelodong kalau memang tempatnya kurang aman, dalam artian banyak nyamuk, serangga atau banyak angin ya. Tapi Pak Guru jarang kelodong burung karena tempat saya merasa sudah aman, sudah terang dan hangat kan gitu. Terus jangan gunakan atau mengawinkan kalau Yorkshire teman-teman belum gacor dor ya. Kalau belum gacor dor, ngerek, walaupun tidak semua Yorkshire itu harus ngerek untuk mengawinkan ya, itu jangan digunakan untuk mengawinkan. Karena kita bahas tentang kontraindikasi ya, apa yang tidak boleh dilakukan ketika teman-teman punya burung imporan, khususnya Yorkshire ya. Yang pertama, jangan dijemur atau dimandikan untuk burung-burung yang mabung, brodol atau nyulam parah. Tapi kalau sudah agak full burung, silahkan seperti tips Pak Guru sebelumnya tadi ya, istirahatkan yang tempat yang hangat, kasih pakan yang berkualitas, full pakan yang dia suka teman-teman ya. Pakannya jangan diirit, pakai cepuk nomor 3 itu kasih yang banyak, besok setelah lagi ya harus berkoban. Nanti ini disingkirkan, kasih untuk burung yang lain masih aman, lah kasih lagi sampai nanti bisa pulih teman-teman. Saya biasanya kalau Yorkshire cukup 2 bulan itu sudah angkat bunyi alhamdulillah ya. Nanti tips seperti itu.
Ya, untuk burung yang luka luar ya, tergores atau apa, ada tumornya atau ada katarak ya, dapat Yorkshire atau dapat imporan, ada katarak atau ada tumor di tubuh atau ada yang luka, jangan dikasihkan telur ya. Kemudian jangan dikasih egg food yang berwujud gold pad, fruity pad. Ya, cukup teman-teman kasih sayur dan jagung aja kalau itu sudah terkondisikan ya, makan lokal-lokal aja. Insya Allah cepat dalam hal penyembuhan. Jadi kalau luka dan sebagainya itu jangan ditinggikan proteinnya. Nanti semakin lama proteinnya tinggi, juga semakin lama untuk penyembuhan ya. Itu tadi tips dari Pak Guru ya. Saya sudah share ke teman-teman sekalian. Sekarang gantian teman-teman untuk bantu Pak Guru subscribe channel Pak Guru biar Pak Guru semangat untuk mengembangkan channel ini ya. Insya Allah nanti di cara ke-19 akan Pak Guru bahaskan bagaimana kita menganalisis egg food apa yang tepat untuk pakan harian kenari kita ya. Demikian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian. Good job.